Baik, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Masih di pembahasan al-ismu bin nadhari ila ta'inihi. Isim ditinjau berdasarkan dari penentuannya, dari penggunaan dia umum atau khusus, dia nakirah yaitu umum atau ma'rifah yaitu khusus. Isim itu kalau dia ma'rifah, yang pertama ada alif lamnya. Kalau ada isim pakai alif lam, maka yang dimaksud di situ isim tertentu, kata tertentu. Misalnya di dalam Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu, ya, alif lam mim, dzalikal kitabu, al kitabu, pakai apa ini di awalnya? Alif lam. Maka al kitab itu kitab tertentu, yaitu Al-Quran. Ya. Beda kalau tidak pakai alif lam. Contoh di surah apa itu? Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Surah Hud. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Ya, kitabun pakai alif lam atau tidak? Tidak. Pakai atau tidak? Tidak ada alnya tak? Kita tidak bilang al-kitab, tapi apa? Kitabun. Berarti khusus atau umum? Umum. Iya. Maka yang dimaksud kitab di sini kitab yang uhkimat, yang jelas ayat-ayatnya, kemudian dirinci dari Allah yang maha bijaksana lagi maha berilmu mengetahui, yang dimana isinya la ta'budu illallah, tauhid. Itu kitab apa? Kalau umum berarti kitab apa? Yang datang dari Allah. Apalagi? Semuanya. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua yang datang dari Allah ini kitabun umum. Yang datang dari Allah isinya Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Semua kitab yang turun dari Allah isinya tauhid. Isinya ada tauhid. Nanti itu diubah-ubah. Iya. Makanya kalau kita buka kitab Injil sekarang itu banyak kontradiksinya. Ada Nabi Isa, ya, dia menunjukkan tauhid di situ, beribadah hanya kepada Allah. Ya, tapi ada lagi makna lain. Itu karena mereka sudah ubah. Jadi di situ pakai apa? Kitabun. Jadi semua kitab yang datang dari Allah, milladun hakim, dari yang maha bijaksana, yaitu Allah. Ayat Taufik Adam, ya. Baik, paham ya? Jadi kalau dia beral maka kitab tertentu. Ya. Kalau yang dimaksud di surah Al-Baqarah ini apa? Al-Quran. Kalau dalam surah Hud alif lam ra, kitabun. Iya, umum semua kitab
Tapi Allah sifatkan yang uhkimat ayatu, ayat-ayatnya jelas, summa fussilat, kemudian dirinci penjelasannya dari yang maha bijaksana. Kitab itu semua kitab yang datang dari yang maha bijaksana, yaitu Allah. Artinya semua kitab Allah isinya Allah ta'budu illallah. Kemudian yang kedua ada dhamir, belum kita bahas. Kemudian yang ketiga dari isim ma'rifah adalah nama. Semua nama itu pasti ma'rifah, ada alnya atau tidak ada. Ada alnya ataupun tidak ada. Ya. Jadi dicatat ya, nama ada alnya atau tidak tetap ma'rifah. Ada orang namanya Al-Hasan, ma'rifah atau tidak? Ma'rifah. Kenapa bisa namanya Al-Hasan ma'rifah? Karena nama. Kemudian yang kedua ada al, jelas. Muhammadun, ma'rifah atau tidak? Ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Karena nama. Jelas? Karena nama makanya dia ma'rifah. Meskipun tidak ada alnya, al-Muhammad. Paham sih? Jadi ada alnya atau tidak ada alnya, selama dia nama maka dia ma'rifah. Pasti tempat atau sesuatu yang tertentu dimaksud. Ya makanya kita kalau bilang Makkah, kalau kita bilang Makkah tidak pernah terpikirkan apa? Tempat lain, pasti cuman satu. Ya, kalau kita bilang Ka'bah tidak pernah terpikirkan apa? Balak Lompoa. Ya, saya lagi tawaf di mana? Di Ka'bah. Oh, Ka'bah, orang langsung paham di Makkah, bukan di Balak Lompoa. Jadi orang tawaf di situ ya, tidak benar. Jelas ya? Ya. Karena itu ma'rifah sesuatu yang khusus, yang tertentu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, yang keempat, isim isyarah, kata untuk menunjuk. Kata untuk menunjuk dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia cuma dua, ini, itu. Kalau dalam bahasa Arab 12, ya, 2 tapi belas. Nah ini ada ini, kemudian ada itu. Nah di sini kita lihat terbagi dia. Kalau yang di bagian atas mulai dari haza di sini sampai haulai, ini semua artinya ini. Haza ini, hadani ini, haulai ini, hadhihi ini, hatani ini, haulai ini. Nah, apa beda-bedanya? Padahal ini semua terjemahannya. Bedanya ini dulu. Ini kita kasih garis di tengah. Kalau yang sebelah kiri berarti yang 3 ini perempuan. Kalau yang sebelah kanan yang 3 ini untuk laki-laki. Kalau kita mau tunjuk ini, tunjuknya ke ikal. Nah, jangan dipakai yang sebelah kiri. Pakai yang sebelah kanan. Kemudian apa bedanya? Yang satu hazani dengan haulai, padahal sama-sama laki-laki jumlahnya. Kalau haza itu untuk jumlah 1. Kalau yang kita tunjuk 2, hazani. Kalau lebih dari 2, haulai. Jelas? Jadi kalau yang saya tunjuk ini, saya tunjuknya satu laki-laki, ikal misalnya, berarti pakai ya satu laki-laki, haza ikal.
Kalau dua orang ikal sama siapa lagi? Dandi. Ya, ikal sama dandi. Ya, dua laki-laki. Hadzani ikal wa dandi. Paham? Ya, kalau tiga tambah lagi nabil. Haulai. Paham ji? Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan pakai yang di sebelah. Kalau perempuan, ya. Misalnya kita tunjuk Maryam, hazihi Maryam karena satu. Tapi kalau kita tunjuk dua, hatani, ya, Maryam wa Zainab. Ini Maryam dan Zainab pakai hatani. Kalau lebih dari dua pakai haulai. Dan ini sama ya, dan memang sama itu. Yang laki-laki yang lebih dari duanya itu sama. Sama yang laki-laki dengan perempuan, sama-sama haulai. Kemudian kalau itu maka yang di baris kedua penggunaannya juga sama. Kalau kita nunjuknya ke ikal satu ji berarti itu ikal zalika. Itu ikal sama dandi berarti zanika. Kalau itu ikal dandi nabil ulaika itu. Jadi yang baris di atas yang ini baris yang di bawah itu. Paham? Zalika itu, zanika itu, ulaika itu untuk laki-laki. Zalika untuk satu laki-laki, zanika untuk dua laki-laki, ulaika untuk lebih dari dua, tilka untuk satu perempuan. Itu Maryam berarti tilka Maryam. Itu Maryam dan Zainab berarti tanika. Ya, itu Maryam, Zainab dan Aisyah berarti ulaika. Paham ya? Nah, itu beda-bedanya semua. Ya, kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an. Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili," katakan wahai Muhammad, ini jalan saya. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Nabi bilang apa? Diperintah pakai katakanlah haza atau hazihi atau hazani. Hazihi. Ya, kalau kita lihat hazihi menunjukkan berapa? Mana hazihi? Menunjukkan satu. Berarti jalannya Nabi hanya satu. Paham ya? Iya, jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqiman fattabi'uh. Ya. Taib ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini sirat, jalan saya yang lurus, maka ikutilah jalan saya yang lurus. Jalannya Nabi yang lurus. Pakai apa Nabi bilang? Hadza. Berarti jalannya Nabi cuma satu. Agamanya Nabi cuma satu. Cara beragamanya cuma satu. Ya, jadi kalau ada orang beda caranya sama Nabi, nah ini masuk di sini. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Jelas ya? Karena Nabi pakai di ayat yang pertama tadi kita baca hadihi, di ayat yang kedua Nabi pakai hadza. Itu pelajaran akidah hanya dari haza hazi. Ya. Paham ya? Ini isim isyarah harus dihafalkan karena ini ji. Tidak ada lagi tambahan. Cuma 12. Baik, kita lanjutkan.
di isim ma'rifah. Kenapa yang pertama dia pakai hazi padahal nabi laki-laki? Oh, bukan membahas nabinya, kata yang setelahnya. Yang di ayat pertama, hadhihi sabili, terbalik. Kalau di ayat yang kedua, hadza sirati, ya sama-sama, ini jalanku, ini jalanku. Bedanya kalau sabili itu dihukumi perempuan, kalau sirati dihukumi laki-laki. Itu bedanya. Kan Nabi tunjuk ini, ya Nabi tunjuk apa? Jalanku. Ya, satu pakai sabili, ya, yang perempuan, yang muannas, satu pakai yang mudzakkar. Ini sabil termasuk isim muannas, tidak ada tandanya. Ada tuh? Sudah berlalu di halaman 9, ya, halaman 9. Yang dia bisa mudzakkar, bisa muannas. Seperti ini sabil. Sudah minta? Sabil apa itu? Muannas. Makanya pakai hazihi, bukan haza. Ada lagi yang mau bertanya sebelum lanjut ke isim ma'rifah yang kelima? Taib yang kelima adalah isim mausul. Mausul biasanya disebut dengan kata sambung. Terjemahannya satu ji, yang. Iya, tidak pakai sa. Anda. Ya, yang, jelas ya? Terjemahannya apa? Yang. Alladzi, terjemahannya yang. Alladzani, yang. Alladzina, yang. Allati, yang. Allatani, yang. Allati, yang. Allai, yang juga sama. Jelas ya? Iya. Contoh. Terlalu banyak. Nah ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ketahuilah sesungguhnya awliya, wali-walinya Allah. Yang mana itu dibilang wali? Ya, apakah yang ada gitarisnya, ada vokalisnya? Bukan. Ya, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak mereka bersedih. Yang mana? Alladzina amanu. Apa artinya alladzina? Yang amanu, mereka beriman, wa kanu, dan mereka yattaqun, bertakwa. Jelas ya? Itu wali Allah. Dua saja syaratnya, beriman, bertakwa, jadi wali. Ya, tidak harus gabung sama bandnya. Paham ya? Atau tidak harus bisa terbang, enggak.
atau jalan di air, tidak. Ya, cukup beriman dan bertakwa jadi wali. Pakai alladzina. Isim apa namanya? Mausul, kata sambung. Ya, untuk menyambung antara yang sebelum dan setelahnya tentunya. Ya. Dan penggunaannya sama seperti isim isyarah. Ya, tiga sebelah kanan ini untuk laki-laki. Sedangkan yang sebelah kiri ada berapa ini? 4 untuk perempuan. Iya, untuk perempuan ini. Bedanya sama juga. Kalau alladzi untuk 1, alladzani 2, alladzina lebih dari 2, allati 1, allatani, allati, terus allai. Ya, sama aja, lebih dari 2. Ini satu paket. Makanya dikasih apa namanya ini? Garing. Ya, garis miring. Garing. Ya, kidal, kiri dari lahir. Taib. Ini allati dan allai untuk lebih dari 2 perempuan. Ya. Seperti ini tadi disebut wali-wali Allah, aulia. Ya, mudzakkar. Maka pakai alladzina. Ya. Kalau pakai allati seperti ini di surat Tahrim. Wa Maryam, dan Maryam. Siapa itu Maryam? Ibnata Imran, anaknya Imran. Jelas? Anak perempuannya Imran. Maryam itu anak dari Imran. Allati, yang ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Ya, Maryam artinya ini Maryam anaknya Imran, dia menjaga dirinya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan padanya ruh dari kami. Yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Intinya di sini isim mausulnya pakai apa? Allati. Karena bicara di sini tentang Maryam, sedangkan Maryam laki-laki atau perempuan? Perempuan, berarti pakai yang sebelah kiri, tak? Maryam berapa? 1, maka pakai, paham? Pakai allati. Jelas? Ya. Beda kalau sudah berbicara 2 dan seterusnya. Contoh kalau 2. Ya, coba lihat di sini. Wallati. Ini panjang. Ini ada alif kecil. Dilihat. Ini beda sama tadi, sama Maryam. Ya, saya kembali dulu. Coba lihat allatinya Maryam, ada alif kecilnya enggak setelah lam? Ada tidak? Tidak ada. Sekarang di surah An-Nisa ada ndak alif kecilnya ini? Ada tah? Nah, ini yang allati yang panjang. Kalau allati berarti apa dibahas di situ? Laki-laki perempuan? Ya, tinggal lihat di sini.
Yang mana allati? Sebelah kiri. Nah ini. Allati, cuma bedanya alifnya dia tulis kecil, baru dia sambung sama taknya. Jadi begini tulisannya tadi. Nah, allati, ini dia kasih alifnya kecil begini. Bedanya kalau di sini kita sambung. Paham ya? Ya, allati berarti di sini di ayat Allah berbicara tentang laki-laki perempuan? Perempuan berapa? Banyak. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan yang maksudnya perempuan yang banyak, ya'tina datang melakukan kekejian dari kalangan perempuan kalian, ya maka persaksikan, harus ada saksinya 4 orang. Jelas ini? Taib. Kemudian di bawahnya walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Walladzani ini berbicara tentang laki-laki berapa orang? 2 orang. Jelas ya? Ini bisa dipahami semua dari ayat-ayat ini. Kalau ada alladzina, oh berarti Allah berbicara tentang banyak laki-laki. Kalau allati atau allai, ya berarti banyak perempuan. Ya seperti misalnya di surah At-Talaq, paling banyak. Iya. Paling banyak di sini isim mausul yang berbicara tentang perempuan. Ini wallai ya'isna minal mahid. Allai ini nih lihat, Allah ini alifnya dia kasih kecil lagi. Jelas ya? Beda-beda model Al-Quran itu beda-beda. Ada yang dia kecilkan, ada yang dia besar kemudian dia tulis jelas. Ini allai, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berapa? Banyak. Kemudian Allah bahas ya isna minal mahid. Iya, telah ya isna, selesai dari mahid, dari haid. Yang selesai dari haid berarti laki-laki atau perempuan? Makanya pakai allai, bukan walladzina ya'isna minal mahid. Iya, jadi bisa di situ semakin jelas kalau kita menghafal Al-Qur'an. Oh, kalau ada yang baca walladzina, salah. Kenapa laki-laki? Ya, baru laki-laki selesai haid. Iya. Paham ya? Taib. Jadi ini al-isim mausul namanya. Ya, dari melihat ke isim mausul kita bisa tahu, oh ini pembicaraan tentang laki-laki, tentang perempuan, oh 1 orang, oh 2 orang, oh banyak. Jelas ya? Taib. Kemudian yang keenam dari isim mausul, isim yang bersandar kepada salah satu dari isim ma'rifah yang 5. Yang 5 tadi dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau ada isim yang bersandar kepadanya maka dia ma'rifah. Apa maksudnya bersandar? Contoh begini. Atau dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ya, rumah di dunia ini cuma 1 atau banyak? Banyak. Ya, kita sandarkan rumahnya Den Tutu. Terjadi penyandaran atau tidak? Terjadi. Ini kata rumah disandarkan ke siapa? Den Tutu. Pakai kata apa disandarkan? Pakai nya. Itu kalau bahasa Indonesia. Paham? Iya. Istri
Ya, mau disandarkan ke dentutu atau istri-istri. Nah, istri disandarkan ke dentutu, tambah apa? Nya, istrinya. Ya, kalau banyak istri-istrinya, ya, tapi satu gitu. Jelas ini penyandaran namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Paham? Ya. Misalnya kita bilang anak. Ya. Anak disandarkan ke hasbi misalnya. Berarti ditambah apa? Iya, anaknya. Tidak mungkin kita bilang anak hasbi. Ini anak hasbi. Ini anaknya, pakainya. Jelas ya? Itu kalau bahasa apa? Indonesia. Kalau bahasa Arab itu caranya datangkan mi dua kata. Misalnya bait, rumah. Kita datangkan kata yang mau kita sandarkan. Misalnya Allah. Ya, maka caranya kata yang kedua terakhirnya kasih kasrah, kata yang pertama kasih harokat dhamma saja, tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Saya ulang. Kalau penyandaran pakai bahasa Indonesia, tambahnya saja. Paham? Kalau penyandaran pakai bahasa Arab, ya, bait, rumah, Allah. Kalau kita sandarkan pakai bahasa Indonesia, berarti pakainya rumahnya Allah. Jelas ya? Kalau pakai bahasa Arab, kata yang pertama tidak boleh tanwin, tidak boleh al, tidak boleh ada alnya, tidak boleh. Baitu saja. Nah, berarti kalau ada kata begitu modelnya, tinggal lihat setelahnya. Kalau dia di kasrah terjadi penyandaran, kalau tidak di kasrah maka tidak. Ya. Saya kasih contoh ya. Jadi penyandaran saya tuliskan dulu biar antum bisa tulis juga. Ya, penyandaran dalam bahasa Arab kata pertama tidak boleh ada al dan tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Kemudian kata kedua akhirnya kasrah. Jelas? Ini dua syaratnya. Kalau penyandaran ini untuk awal ya, karena nanti lain lagi. Jadi kata pertama tidak boleh ada alnya, al bait tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada tanwinnya, baitun tidak boleh. Kata yang kedua kasrah akhirnya. Contoh kita lihat. Ya nisa an-nabi. Ya, ini satu kata ini ya. Ya itu terpisah sebenarnya tapi ditulis sambungi. Nisa an-nabi. Apa artinya nisa? Perempuan. Surah An-Nisa, perempuan, istri-istri, wanita-wanita. Sekarang nisa ada alnya, al-nisa, an-nisa atau tidak?
Tidak ada. Ada tanwinnya nisaan. 2 fathahnya atau 1 Ji di belakang? 1 Ji. Nah, sekarang an-nabi kasrah belakangnya kasrah. Berarti ini perempuan-perempuannya Nabi. Jelas? Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzab difain. Ini luar biasa. Khusus istri-istrinya Nabi. Wahai perempuan-perempuannya Nabi, berarti istrinya. Iya. Disandarkan perempuan ini miliknya siapa? Nabi, artinya istrinya. Iya, barang siapa datang di antara kalian melakukan kekejian yang jelas, dilipat gandakan siksaannya 2 kali lipat. Padahal orang kalau melakukan dosa itu 1 kali lipat Ji, setara Ji. Manjaa wa manjaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan kejelekan balasannya setara. Tapi kalau istri Nabi ya dilipat gandakan 2 kali lipat. Siapa itu? Iya. Taib. Jelas ini? Ini khusus istrinya Nabi. Taib. Contoh lagi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair. Siapa itu Uzair? Ibnullahi. Ibnu Allahi. Ibnu artinya anak. Allah ya Allah. Nah, sekarang lihat ibnu. Ada alnya? Tidak ada. Ada tanwinnya ibnun? Tidak ada. Allahi terakhirnya kasrah. Berarti di sini kalau diterjemah ibnullahi anaknya Allah. Orang Yahudi berkata Uzair anaknya Allah, begitu. Wa qalatin nasara, dan orang Nasara berkata Al-Masih, maksudnya Nabi Isa, ibnullahi, sama. Apa terjemahannya? Anaknya Allah. Kalau kita terjemah satu-satu anak Allah, tapi yang benarnya pakai penyandaran, karena ibnu tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Allahi di kasrah terakhirnya, anaknya Allah. Paham ya? Baik. Kemudian terakhir isim ma'rifah yang ketujuh al-munada. Apa itu munada? Ya, bukan panada. Ya, baru hari pertama, sabar. Ya, munada artinya yang dipanggil. Munada yang dimaksud di sini asalnya nakirah. Namun karena penggunaannya dimaksudkan, maka menjadi ma'rifah. Yang ada ya sebelumnya kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita contoh misalnya, ya, daeng, bahasa Makassar ya, daeng. Daeng cuma 1 atau banyak? Banyak. Ada daeng tutu, ada daeng jaling, ya, ada daeng imba, ada daeng siapa lagi Pak dengan tak? Daeng nyonri di? Daeng nyonri. Ya, banyak tak daeng. Ada daeng maing. Nah, tapi kalau saya tanya, ada tukang becak lewat, kita panggil, oh deng, siapa dipanggil? Den tutu atau den jaling atau tukang becak? Tukang becak. Paham Ji? Meskipun deng kita panggil, padahal sama-sama deng semua. Mengerti Ji? Hah? Iya. Ada misalnya datang istrinya Hasbi, lama ndak pulang. Ya, bertugas dari luar. Dia panggil, oh deng, deng siapa nak panggil? Den tut atau deng emba? Deng emba. Dipanggil, makanya jadi ma'rifah. Paham ya? Nah, karena dipanggil maka jadi ma'rifah.
Contoh rajulun, laki-laki. Ya, kalau dipanggil ya rajul, wahai laki-laki, sini. Sama misalnya tadi tukang becak, kita panggil daeng. Oh daeng, ya. Berarti yang dipanggil jadi ma'rifah di situ. Meskipun sebenarnya apa rajul tidak ada alif lamnya. Walad, anak kecil. Iya. Kita cari jalan, misalnya tersesat, kita panggil anak-anak, dek. Iya. Kan dek itu banyak, adek itu banyak. Ada adekku, ada adek tak, ada adeknya itu. Ya tapi karena yang kita panggil ini berarti ma'rifah, dek yang itu. Iya. Jelas? Jelas? Iya, intinya yang ketujuh ini yang ada ya-nya. Ya rajul, ya walad. Itu pun kalau memang dipanggil. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini sudah lengkap sampai 7. Sisa dhamir. Nah, bisa dikasih tugas 10. Iya, nak cari dan jaling ada PR. Mancing-mancing nih. Tapi ada pertanyaan? Ada usulannya dan tutu, katanya 3 kali sepekan bahasa Arab. Tapi itu semuanya pasti tetap subuh. Bagaimana? Agak berat. Berat kita. Dan kalau 2 kali sepekan, Sabtu Ahad ada Ustadz Lukman Ahad. Iya, Jumat Sabtu subuh. Oke guys. Yang lain dulu bagaimana? Kita karena kita jauh tempat kerja tak. Dia libur 1 bulan Ustaz. Kan dipecahin juga apanya. Nah, bagaimana yang lain? Di sini enggak ada? Bisa ji semua? Ya kalau 3 mungkin terlalu panas kepala ya di. Tidak apa-apa ji. Jumat Sabtu 1 kali hancur. Satu PR-nya. Iya, satu PR-nya. Sudah pi Sabtu tuh baru PR-nya. Iya, karena kalau Jumat dikasih PR balas sih. Jadi Jumat Sabtu di belajarnya insyaallah. Jadi mulai pekan depan Jumat sama Sabtunya. Jadi akidahnya tahu Senin Kamis. Senin sampai Kamis. Senin Kamis sampai itu subuh. Iya. Tidak. Iya. Susah hadir. Tapi banyak di jamaah ya. Ya. Iya. Kasih umum ki. Bisa jadi tapi Bisa di online. Iya. nanti saya mau kasih ke sini. Iya. Selama Ramadan saja bisa. Selama Ramadan. Ya kalau di luar Ramadan saya tidak mau tonjak. Jadi bagaimana akidahnya? Senin sampai Kamis. Ya, jadi habis hidupku itu saya di sini. Senin sampai Sabtu. Iya deh.
Alhamdulillah, biarlah. Lama-lama ku geser rumahku ke samping. Tapi cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, mending itu motor. Nanti iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad. Ahad kan 1-2 Ji. Tidak ada Ustaz Lukman. Ketiga ada Ustaz Lukman. Atau Ahad cari miki kapan yang lain. Ya Pak. Habis itu 1 bulan. Mana rahmatullah? Tidak ada. Taufik tadi ada, Midi? Pekan lalu ada sedikit, tidak?